Tasawuf itu membantu kita untuk hidup dengan kesadaran ilahiyah. God consciousness. Penting loh kesadaran ilahiyah itu. Jadi kita melibatkan Allah dalam hidup itu jelas di setiap detik. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Sudah bisa merasakan gimana rasanya kuliah tasawuf di kampus ya. Itu materi malam hari ini semacam itu. Nah, seperti tadi dibilang, Fazlur Rahman juga bukan orang yang anti tasawuf. Beliau juga mengapresiasi kok. Tasawuf itu juga kontribusinya besar dalam kehidupan Islam. Yang pertama, tasawuf yang menjaga sisi batinnya Islam. Tasawuf lah nanti yang mengajarkan kita agar beragama itu tidak hanya lahiriah saja, tidak hanya formalitas saja, tidak kering saja. Dan ini makanya tasawuf harus ada, wong agama itu lahir dan batin. Jadi, yang kedua, tasawuf itu membantu kita untuk hidup dengan kesadaran ilahiyah. God consciousness. Penting loh kesadaran ilahiyah itu. Jadi kita melibatkan Allah dalam hidup itu jelas di setiap detik, setiap hari hidup kita. Ketika kita memutuskan sesuatu, Allah jadi pertimbangan. Ini namanya orang hidup dengan kesadaran ilahiyah. Misalnya ya, waktu mau minum, itu ya tidak lupa Allah sih. Bismillah dulu. Oke, kita minum dulu. Apa saja yang kita lakukan, tidak lupa hadirnya Allah. Ini hidup dengan God consciousness. Lebih bisa mengontrol diri kita. Ini pentingnya tasawuf. Mau korupsi, tiba-tiba iya ya diawasi Allah. Tidak jadi. Ya kan? Ingin melakukan, mau misuh-misuh, sudah keluar setengah kalimatnya. Tapi iya ini tidak boleh, mesti sama Allah tidak berkenan yang seperti ini. Ini orang yang hidupnya dengan God consciousness. Dan ini termasuk jasanya tasawuf. Oke, kita lanjutkan. Tasawuf juga melengkapi keringnya ilmu kalam dan fikih. Agama itu kalau hanya sifatnya lahiriah saja, tentu saja kita rasanya kayak robot. Tidak ada penghayatan, tidak ada pemaknaan. Dimensi batinnya tidak diurusi. Sholatnya sisah, tapi cuma dapat capeknya. Puasanya sisah, tapi cuma dapat dietnya. Ada enggak di sini yang kalau ini saatnya puasa Senin Kemis, ini berat badanku mulai naik. Ini ya Bu, hanya dapat itunya saja, manfaatnya lahiriahnya saja. Lupa menggarap sisi batin, sisi dalam. Sholat sih tapi khusyuknya hilang. Jadi ya kelihatan sah, syarat dan rukunnya jalan sah. Tapi kan akhirnya ketika kekhusyukan itu hilang, penghayatan hilang terhadap sholat. Akhirnya ya ketika lepas dari penghayatan, pengaruhnya ke batin tidak terasa. Haji sih, bahkan umroh sih setahun beberapa kali. Tapi ketika itu dimensi batinnya tidak ikut, ya rasanya haji atau umroh itu jadi kayak touring biasa saja. Hasilnya apa kemarin haji? Loh, foto-fotonya banyak kok sudah gitu. Ini saya di depan Ka'bah, loh ini saya waktu di Raudhah, ini saya gitu. Tapi
Apa sudah dicek efeknya ke dalam batin kita? Jadi sudah benar memang syarat dan rukunnya itu, tapi kemudian agama kan tidak berhenti di situ. Makanya tadi Fazlur Rahman menyebut, coba nilai etik apa yang ingin ditanamkan melalui syariat yang tadi. Nah, itu berhubungan dengan batin kita. Baik, jadi tasawuf penting. Bukan berarti terus kita jangan bertasawuf, harus bertasawuf. Tapi ada beberapa hal dalam tasawuf lama yang dikritisi oleh Fazlur Rahman. Tadi sudah sekilas ya, sekarang kita detailkan. Apa saja yang beliau kritik? Yang pertama, tasawuf yang melarikan diri dari dunia, atau bahasa Inggrisnya eskapis. Jadi menurut beliau banyak ajaran dalam tasawuf lama mendorong pengikutnya menjauh dari kehidupan sosial, politik, bahkan menolak dunia. Menganggap dunia itu kotor, harus ditinggalkan. Padahal kita juga oleh Allah diberi amanat sebagai khalifahnya. Lah kalau dunia kita tinggalkan, yang ngopeni dunia siapa? Nah, kita diamanati Allah untuk mengelolanya. Nah, tentu saja tasawuf yang eskapis ini mengabaikan hidup sosial, kemasyarakatan. Lahirnya orang-orang yang cuek terhadap problem masyarakat. Tidak peduli di masyarakat ada apa, ada masalah apa. Yang penting aku selamat, aku asyik saja dengan Allah. Nah, ini dikritik oleh Fazlur Rahman. Baik, terus yang kedua yang beliau kritik, tasawuf tertentu kadang-kadang memisahkan secara ketat syariat dan hakikat. Jadi bahkan ada yang menganggap ranking. Jadi syariat itu level bawah, kalau hakikat level tinggi. Kadang-kadang kan secara tidak sadar itu, saya sudah hakikat, kamu apa masih syariat, kan gitu kadang-kadang. Cara pandangnya begitu. Nah, ini yang dikritik, pemahaman semacam ini. Menurut beliau ya harusnya syariat dan hakikat itu utuh. Jadi syariat sisi lahiriahnya, hakikat sisi batinnya. Syariat hukum lahir, hakikat kebenaran batin. Dua-duanya harus menyatu, utuh. Bahkan ada, ini tidak tahu di mana kalau menurut Fazlur Rahman, bahkan ada yang menganggap syariat tidak penting kalau sudah makomnya tinggi. Kamu masih sholat, levelnya masih awal. Ini saya makomnya sudah tinggi, apa sholat itu? Ini ada kesan begitu. Kalau levelnya tinggi tidak perlu sholat lagi, tidak perlu itu beginner itu kalau masih itu. Nah, ada kesan begitu. Ini dari apa? Memisahkan secara tegas antara syariat dan hakikat. Tidak bisa dipisah. Kalau syariat ingin sungguh-sungguh harus melibatkan hakikat. Untuk mencapai hakikat, jalannya ya syariat. Gimana kita bisa ketemu batinnya kalau tidak ada lahirnya? Kamu ketemu saya tanpa bungkus jasad ini, ya tidak ketemu. Atau kamu berhenti di jasad, tidak masuk ke dalam, tidak akan paham saya. Kalau yang di luar ini kan cuma casingnya saja. Jadi dua-duanya satu paket, tidak boleh dipisah-pisah. Jadi maka ya harus digarap dua-duanya. Syariat yang mendalam sampai hakikat, hakikat yang dilandasi oleh syariat. Jangan sampai, Pak saya makomnya tinggi, batin saya itu nyambung terus sama Allah Pak, jadi sudah tidak butuh sholat-sholat lagi, itu masih formal. Tidak bisa begitu. Ini
Dua-duanya satu paket. Yang ketiga, ada beberapa kasus yang mengindikasikan penghormatan berlebihan terhadap seorang mursyid. Sehingga terus para salik yang menempuh jalan tasawuf ini rasanya tidak lagi jadi manusia yang otonom. Ini dikritik oleh Fazlur Rahman. Akhirnya apa? Orang yang menempuh jalan tasawuf tertentu rasanya tidak mandiri dalam berpikir dan bertindak. Diminta taklid saja. Nah ini tidak pas menurut Fazlur Rahman. Mursyid itu pembimbing, penuntun jalan. Betapapun setiap orang ya harus berjalan sendiri, secara mandiri. Jadi yang menuntun mengarahkan terima kasih, ia dihargai, tapi kan pada saatnya kita harus jalan sendiri. Jadi ini beliau melihat ada beberapa dalam tasawuf lama itu yang terlalu mengkultuskan gurunya, mursyidnya. Dihormati tentu saja, tapi dikultuskan tidak. Dikultuskan itu dalam tanda petik seperti hampir-hampir saja akan disembah. Jadi kultus. Kemudian yang keempat, beberapa tasawuf yang lama itu terlalu fokus pada ekstase. Pokoknya mati-matian ingin menuju ekstase. Kondisi kasyaf, fana, wujud, suwung, dan pokoknya ingin menuju ke sana. Kalau sudah sampai ke sana rasanya sudah selesai perjalanan. Padahal perjalanan spiritual itu harusnya tidak berhenti di sana. Masih ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral. Kalau hanya berhenti di ekstase, khawatirnya apa? Itu istilahnya menarik ya. Mengarah pada spiritualitas yang narsistik. Wah, saya sudah makrifat levelnya. Jadi agak narsis gimana? Ingin menunjukkan betapa tingginya makomku dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi problem keempat dari tasawuf lama adalah terlalu fokus ke pengalaman ekstasenya. Padahal finalnya harusnya tidak di situ. Masih ada tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial sebagai seorang sufi. Ada lagi kritik, kadang-kadang tasawuf klasik itu ikut andil melanggengkan stagnasi pemikiran. Pikiran-pikiran jadi mandek. Diminta patuh saja, tidak boleh ijtihad yang baru. Kadang-kadang terus jadi elit, menggunakan simbol-simbol yang tidak sembarangan orang paham. Simbol-simbol metafisika yang orang biasa tidak bisa memahaminya. Oh, disuruh patuh saja. Kalau ada orang awam ingin masuk, oh kamu belum waktunya. Kalau ada orang ngomong agak sedikit, oh itu harusnya nggak diomongkan, itu harusnya kan banyak keberatan-keberatan begitu. Jadi mereka terlindungi oleh simbol-simbol metafisik yang mereka bikin sendiri. Sementara orang lain tidak bisa mengaksesnya. Yang lain diminta, sudahlah ikut saja, kamu belum makomnya. Nah ini yang sering terjadi. Baik, ya nanti kalian pikirkan ya kritik-kritiknya Fazlur Rahman terhadap tasawuf yang lama ini. Disitulah nanti beliau menggagas, yuk mulai melakukan semacam reformasi. Dari tasawuf yang lama menuju tasawuf yang lebih baru. Ini petanya
Saya gambarkan semacam ini ya, kalau mengikuti konsepnya Fazlur Rahman. Kalau yang lama, zuhud itu menjauh dari dunia. Tapi maunya Fazlur Rahman, zuhud aktif sih, tapi tetap terlibat dalam hidup sehari-hari. Tapi tidak serakah, tidak sombong, tidak merasa tinggi. Nah, ini namanya zuhud tapi aktif. Bukan zuhud tapi lari dari dunia. Yo kalian tetap kuliah, tetap bekerja, tetap bermasyarakat, tapi dengan jiwa yang zuhud. Bukan berarti menjauh dari dunia. Terus fana dalam ekstase kalau tasawuf lama, sampai kita kehilangan diri. Maunya Fazlur Rahman puncaknya itu bukan fana dalam ekstase, tapi fana dalam tanggung jawab moral dan sosial. Kita tenggelam jadi orang baik yang bermanfaat untuk masyarakat. Puncaknya di situ sebenarnya. Jadi bagaimana kita berkontribusi di tengah masyarakat dan fana. Fana itu keberadaan kita tidak diakui pun tidak apa-apa. Tapi kita bermanfaat untuk masyarakat. Yang tadi penghormatan berlebihan pada mursyid mulai diorientasikan untuk pembimbing yang terbuka, yang kritis plus otonomi. Ya, beliau-beliau jasanya besar, mengajar kita, menuntun kita, bimbing kita. Tapi dalam perjalanan ini kita berjalan sendiri. Putuskan secara otonom. Kalau di yang lama, rasanya, ini rasanya saja, syariat dinomor duakan, tapi ya di tasawuf yang baru, ayo disadari syariat dan hakikat, syariat dan spiritualitas itu satu paket. Kalau selama ini tasawuf itu rasanya eksklusif sekali, elit sekali, seperti di torekot-torekot, yuk dimulai spiritualitas baru yang lebih terbuka, yang lebih rasional, yang tidak elitis. Kalau di yang lama, ritual zikir, wirid itu kan macam-macam isinya. Sifatnya kadang mekanistik. Mekanistik itu rutin saja, sehari-hari saja. Ayo lebih ditingkatkan lagi dalam bentuk kesadaran spiritual yang dinamis. Jadi mari kita melakukan aktivitas dinamis, berkembang, maju sehari-hari sambil tidak melupakan Tuhan. Inilah wirid dan zikir kita. Kalau kalian akademisi, ya membacalah, menulislah, belajarlah dengan membawa kesadaran Tuhan. Kalau petani, ya menanamlah, memeliharalah, panenlah sambil membawa kesadaran Tuhan. Itulah wirid kita, zikir kita. Jadi yang mahasiswa, yuk banyaklah membaca demi ilmu. Itulah wiridmu, itulah zikirmu. Jadi ini sufisme lama ke yang baru. Kalau sufisme lama cenderung individualistik, ya yang baru kalau bisa lebih sosial, lebih humanistik. Baik, semoga sudah mulai tergambarkan ya. Terlepas dari kalian setuju atau tidak, tapi ini yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman. Jadi bukan tasawuf yang menjauhi dunia. Ada teladan yang diikuti. Kenapa sih konsepnya kok begitu Fazlur Rahman? Pertama, beliau melihat Rasulullah. Kenapa tadi Rahman mengkritik, kok fokusnya ke ekstase sih? Pengalaman fana dan bako. Padahal menurut Fazlur Rahman, Rasulullah tidak begitu. Kata beliau, kalau para ekstase itu dianggap sangat penting, mungkin Rasulullah juga bolak-balik ekstase seperti para sufi. Ternyata juga tidak begitu. Berarti pengalaman asketis ini bukan akhir. Apalagi kok sampai mengejar pengalaman itu, mengisolasi diri dari dunia. Kata beliau, kesucian seseorang bukan karena keterasingannya dari dunia dan proses sosial, namun harus berada di dalamnya untuk menciptakan sejarah.
Itu tadi ya yang kita sebut dengan kesadaran profetik khas Nabi. Spiritualitasnya tinggi tapi tidak melupakan kontribusi sosialnya. Jadi teladan pokok ya Rasulullah sendiri. Rasulullah begitu beragamanya. Tidak fokus dan target terakhirnya jenis-jenis ekstase tadi. Yang kedua, teladan pokoknya adalah justru para sufi awal. Kalau teman-teman belajar tasawuf awal ya, para zuhad, ahli zuhud, Syekh Hasan al-Basri, Robi al-Adawiyah, Syekh Junaid al-Baghdadi. Ini menurut beliau fokus pada spiritualitas yang Qur'ani, sederhana, berorientasi pada akhlak. Tidak masuk jauh-jauh ke level wahdatul wujud, hulul, dan lain sebagainya. Jadi kata Fazlur Rahman, early Sufism. Jadi Sufisme awal itu menekankan upaya pembentukan moral yang genuine, kesederhanaan, dan keikhlasan yang semua didasarkan pada ideal-ideal Al-Quran. Jadi bukan pada pengalaman mistiknya. Ya, yang semacam tadi, hulul, itihad, dan lain sebagainya. Para sufi awal sebelum mungkin lahirnya tarekat-tarekat besar, itu justru lebih seperti yang digambarkan oleh Fazlur Rahman, fokus pada pengembangan batin, kesadaran batin dari syariat, kemudian ikhlas, takwa, dan lain sebagainya. Jadi teladan pokoknya justru Rasulullah dan para sufi sendiri, tapi yang generasi awal. Yang banyak kita bahas di ngaji filsafat kan Syekh Hasan al-Basri sudah, Robi al-Adawiyah, Ibrahim bin A'zam, Syekh Junaid al-Baghdadi juga sudah. Nanti bisa kita cek ya, kemarin kearifan beliau-beliau itu kan kearifan yang akhlaki. Jadi bukan yang wujudiyah, bukan yang ekstase dan lain sebagainya. Ada cerita-cerita karomah tapi sesuatu yang memang diberi oleh Allah, bukan sesuatu yang dikejar apalagi jadi target. Lanjut. Nah, terus bagaimana tasawuf yang ideal menurut Fazlur Rahman? Ya tasawuf yang ideal itu yang sifatnya etis dan moral, yang tidak hanya berorientasi akhirat atau menuju pengalaman ekstase, tapi justru puncaknya adalah tanggung jawab manusia di depan Tuhannya terhadap dunia dan masyarakatnya. Jadi menurut Fazlur Rahman, tasawuf yang sejati adalah perjuangan etis untuk membentuk manusia ideal yang sadar tanggung jawab moralnya di hadapan Tuhan dan masyarakat. Jadi kita ini jadi orang yang sadar punya tanggung jawab di depan masyarakat, juga tanggung jawab di depan Tuhan. Tanggung jawab di depan Tuhan namanya tanggung jawab kehambaan. Tanggung jawab di depan masyarakat juga alam semesta namanya tanggung jawab kekhalifahan. Jadi kita punya dua tanggung jawab itu. Dua-duanya harus kita jalani. Maka menurut beliau, dunia di depan seorang sufi bukan sesuatu untuk ditinggalkan, tetapi sesuatu untuk dikelola secara bermoral. Jadi kita tidak boleh abai dengan dunia kita. Kita tidak boleh, biarlah Pak masyarakat rusak. Saya yang penting tidak ikut-ikutan. Loh, kalian harus ikut-ikutan. Kenapa? Kamu punya tanggung jawab. Kalau duniamu kacau, hancur, ya ikutlah andil berkontribusi. Tentu saja semampu kita.
Itulah bentuk rasa tanggung jawab kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan masyarakat. Jadi kehadiranmu harus sesuatu, menambah sesuatu di tengah masyarakatmu. Jangan sampai jadi beban. Dan ini kan teladannya tadi Rasulullah. Di beberapa cerita kan ada kisah Rasulullah itu ada seorang sahabat yang tiap hari di masjid terus wiritan, ibadah terus. Sampai istrinya tidak dipedulikan, keluarganya tidak dipedulikan. Sehingga satu ketika istrinya ini ketemu Rasulullah terus ditanya, kamu kok kehidupannya tidak terlalu tidak rapi, terus kata istri ini, saya ngapain serius-serius Rasulullah, suami saya di masjid terus, ibadah terus. Terus ditanya oleh Rasulullah, lah kamu sehari-hari makan kebutuhan dari mana? Jawabannya istrinya ini, dari kakak saya. Terus komentarnya Rasulullah, kakakmu lebih baik daripada suamimu. Jadi kakaknya yang orang biasa, yang bekerja mencari nafkah, sampai dia bisa membantu adiknya yang diabaikan oleh suaminya, yang pinginnya ibadah terus. Ternyata yang ibadah terus ini kalah baik dengan yang biasa-biasa, ya bekerja, ya nyari uang untuk keluarga. Nah ini yang disebut tanggung jawab tadi loh. Jadi kita di muka bumi ini tidak hanya punya tanggung jawab ibadah, tapi juga punya tanggung jawab khilafah. Tanggung jawab khilafah itu bagaimana kita diminta mengelola dan memakmurkan bumi ini di ruang kita masing-masing. Ini dulu pernah kita bahas di filsafat akhlak ya, filsafat etika moral itu. Jadi tanggung jawab itu begini loh. Misalnya saya masuk ke masjid ini, ayo disadari tanggung jawab di masjid ini. Misalnya jangan bikin kotor ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak layak ya. Ini kesadaran terus saya tanggung jawab. Di depan orang tua itu kalian juga punya tanggung jawab, menghormatinya, membahagiakannya dan ini. Di depan guru, di depan dosen, kita pada apapun yang kita hadapi, coba kita tanyakan apa yang harus saya lakukan. Ketemu teman lama, ketemu mantan teman maksudnya. Itu tanyakan pada dirimu, apa yang terbaik yang bisa saya lakukan terhadap orang ini, di situasi ini. Ini namanya tanggung jawab. Jadi hidup penuh tanggung jawab itu kamu tidak asal. Tapi kamu pastikan kalau yang harus saya lakukan apa yang terbaik. Dalam situasi ini nanti ada etika tanggung jawab di buku filsafat moral itu ada.